Selamat malam, perkenalkan nama saya Cornelius Novanto Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya mendapat tugas kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu tentang CMD. Di sini saya mendapat 20 soal. Ada 20 soal jenis kode yang harus saya praktekkan. Kita mulai dari yang pertama. Kita buka CMD. Ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kode CD. CD. Kita enter. CD ini adalah singkatan dari Change Directory untuk berpindah antar folder. Lalu yang kedua di sini ada CLS. Kita ketikkan CLS. Kita enter. CLS ini berfungsi untuk membersihkan tampilan pada CMD. Lalu yang ketiga ada CLS garis miring tanda tanya. Kita copy, kita salin, dan kita enter. CLS garis miring tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah CLS. Lalu di sini ada dir garis miring tanda tanya. Kita copy, kita paste, lalu enter. Untuk dir ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang bantuan mengenai perintah dir. Di sini banyak kode-kodenya. Misal kita ketik huruf A, di sini akan muncul. Lalu untuk yang kelima ada IP config. IP config kita paste. IP config itu untuk menampilkan informasi tentang konfigurasi IP dasar yang aktif di laptop kita. Lalu yang keenam ada IP config garis miring all. Kita paste. IP config all ini berfungsi untuk menampilkan informasi seperti yang poin 5 tadi, tetapi ini secara detail. Lalu yang ketujuh yaitu IP config garis miring tanda tanya. Kita copy, kita enter. Untuk IP config garis miring tanda tanya ini fungsinya untuk menampilkan informasi bantuan mengenai semua opsi yang tersedia dalam perintah IP config. Ini contohnya. Lalu yang ke-8. Di 8 ada IP config release. Kita copy, kita salin, lalu enter. Untuk IP config release ini fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang ada pada komputer, dan kita akan meminta alamat IP baru. Lalu di sini ada IP config renew, kita salin. IP config renew ini berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya dijalankan setelah rilis. Lalu yang 10 IP config display DNS. Kita copy, kita paste. Untuk IP config display DNS ini menampilkan entry-entry yang tersimpan di dalam change resolusi DNS lokal pada komputer kita.
Jadi ini adalah entry-entry yang tersimpan yang ada di dalam DNS laptop kita. Lalu yang ke-11 ada ipconfig flush DNS. Kita copy, kita paste. Nah, ini fungsinya untuk menghapus atau membersihkan semua entry DNS yang banyak ini tadi, untuk menghapus. Lalu yang ke-12 ada ipconfig register DNS. Kita enter. ipconfig register ini berfungsi untuk memperbarui semua penyewaan DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Biasanya digunakan untuk sinkronisasi DNS. Lalu yang 13 itu ada ping. Ping ini fungsinya untuk menguji konektivitas dan mengukur waktu tempuh internet kita ke tujuan atau ke laptop kita. Lalu ke-14 ada netstart. Lalu kita copy, kita paste. Netstart ini fungsinya untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif dan tabel routing dan berbagai statistik antar muka ada jaringan. Lalu yang ke-15 ada tracer. Munculkan tracer. Tracer ini singkatan dari trace router, yaitu untuk melacak rute yang dilalui oleh internet kita hingga sampai ke laptop atau sampai ke tujuan. Lalu di sini ada petping. Kita enter petping. Petping ini fungsinya menggabungkan ping dan tracer supaya memberikan statistik latensi dari setiap hub sepanjang router. Ini isinya lebih detail daripada tracer. Lalu yang ke-17 ada NS lookup. Kita copy, amin. Untuk NS lookup ini fungsinya digunakan untuk menguji dan memecahkan masalah DNS dengan menanyakan nama server untuk informasi nama domain. Contohnya misal Facebook.com. Kita enter, lalu di sini muncul alamat-alamatnya. Oke. Lalu di sini ada nets, kita copy, kita paste. Nets ini adalah singkatan dari network shell. Perintah ini memungkinkan konfigurasi interface antar jaringan, firewall, dan fitur jaringan lainnya secara mendalam. Lalu yang ke-19 di sini ada route. Kita salin, kita paste, kita enter. Route ini fungsinya untuk menampilkan atau memanipulasi tabel routing pada IP jaringan. Contohnya route print menampilkan tabel routing yang digunakan sistem untuk menentukan jalur pengiriman paket. Lalu yang terakhir ada net. Lalu kita enter. Net ini adalah perintah serbaguna untuk mengelola sumber daya jaringan, layanan, penggunaan, share, dan domain. Berikut adalah tugas kedua saya dari mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih untuk pembimbing tutor sudah membantu untuk memahami materi ini. Selamat malam, terima kasih.